Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pada buku Bupena 3D, tema 7, subtema 1 pada pembelajaran 3 dan 4. Oke, sebelum mulai belajar, Ibu akan membacakan kompetensi dasar mata pelajaran terlebih dahulu. Mata pelajaran yang pertama Bahasa Indonesia dengan KD 3.6, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Mata pelajaran yang kedua PPKN dengan KD 3.3, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Mata pelajaran yang ketiga Matematika dengan KD 3.8, menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Mata pelajaran yang kelima SBDP dengan KD 3.2, mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Dan mata pelajaran yang terakhir PJOK dengan KD 3.7, memahami prosedur gerak dasar mengambang atau water trepan dan meluncur di air serta menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran 3 pada halaman 10 sampai 14. Oke, halaman 10. Menemukan kata kunci pada teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Selain produk pertanian dan peternakan, negara Indonesia juga kaya dengan produk perikanan. Nah, ikan dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang memiliki gizi yang tinggi. Olahan hasil teknologi pangan yang berasal dari buah-buahan, misalnya ada selai, ada keripik, ada buah kering, asinan, dan manisan buah. Kalau misalnya olahan hasil teknologi pangan yang berasal dari ikan, itu bisa jadi sarden atau ikan asin yang diawetkan dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja kita ke Ayo Berlatih. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Teknologi Pengawetan Ikan Asin. Ibu beri waktu kalian untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Sudah? Oke, kalau sudah kita jawab soal-soal yang ada di bawahnya. Itu kalian diminta untuk memberi garis bawah pada kata kunci yang berhubungan dengan informasi tentang perkembangan teknologi produksi pada teks yang telah kalian baca. Kata kuncinya di sini Ibu kasih 3 kata kunci. Yang pertama, pengawetan. Yang kedua, pengeringan. Dan yang ketiga, mikroba. Silahkan kalian cari 3 kata ini dan kalian garis bawahi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Kalian diminta untuk mencari arti kata-kata yang tadi udah Ibu kasih, 3 kata-kata itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jika kalian tidak memiliki KBBI, kalian bisa melihat pada link berikut. Nanti linknya akan Ibu beri di grup WA ya. Jadi, tugas kalian sekarang ya adalah yang nomor 3. Kalian harus menuliskan arti kata dari 3 kata penting yang sudah Ibu tandai. Pengawetan, pengeringan, dan mikroba. Kalian mencari arti katanya.
Setelah dicari arti katanya, kalian harus membuat kalimat dari setiap kata kunci di atas. Satu kata kunci, satu kalimat. Ya, jadi tugas kalian yang pertama kalian mencari arti kata dari kata penting yang sudah Ibu tentukan. Dan yang kedua membuat kalimat dari setiap kata kunci. Paham? Nanti kalau sudah selesai silahkan difoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Oke, pola irama pada lagu. Baris-baris lagu yang kita nyanyikan mempunyai pola irama tertentu. Pola irama tersebut dapat kita rasakan ketika kita menyanyikan lagu atau mendengarkan lagu yang dinyanyikan dengan memperhatikan panjang pendek bunyi pada syair lagu. Jadi kita bisa mengetahui pola irama suatu lagu ketika kita menyanyikan lagu itu atau kita mendengar lagu itu. Kita dengar, kita perhatikan panjang pendek bunyi pada syair lagu tersebut. Selanjutnya kita beralih ke halaman 13. Menentukan luas bangun datar dengan satuan tak baku. Kalau pada pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar ya, menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku di pembelajaran 1 dan 2 sudah belajar. Sekarang dilihat contoh berikut. Yang pertama ada sebuah persegi panjang dengan luas 8 persegi satuan. Itu ada 8 kotak persegi satuan. Maka luas dari persegi panjang itu adalah 8 persegi satuan. Atau gambar yang kedua, di sini ada sebuah persegi panjang, tapi itu dibagi ke segitiga. Kalau gambar yang pertama dengan persegi, gambar yang kedua dengan segitiga. Kalian bisa hitung luas segitiganya berjumlah 16 segitiga satuan. Itu ada 16 segitiga. Paham? Oke, jadi bisa diperhatikan untuk satu kotak kecil itu bernilai 1 persegi satuan. Sedangkan jika satu kotak kecil dan dibelah menjadi segitiga bernilai 2 segitiga satuan. Jadi 1 persegi satuan sama dengan 2 segitiga satuan. Ya, 2 segitiga dihitung 1 persegi. Paham sampai sini ya? 1 persegi dihitung 2 segitiga. Oke, dilihat lagi contoh lain. Nih, ada sebuah trapesium. Kita hitung barang-barang. Itu di persegi satuannya ada 5. Yang kotak perseginya ada 5. Dan kotak segitiganya ada 2. Karena kotak 2 segitiga itu bernilai 1 persegi, maka 5 ditambah 1 hasilnya 6. Maka luas trapesiumnya adalah 6 persegi satuan. Gambar selanjutnya ada gambar jajar genjang. Kalian bisa hitung untuk kotaknya itu kita hitung ada berapa ya? Untuk kotak yang full, bukan yang segitiga. Kita hitung kotak yang fullnya dulu. Yang atas ada 4. Yang tengah ada 4. Yang bawah juga ada 4. Maka untuk kotak full persegi itu bernilai 12 dan untuk segitiganya berjumlah 6. Kalau misalnya 2 segitiga bernilai 1 persegi, maka 6 persegi bernilai 3. 6 segitiga bernilai 3 persegi. Maka 12 ditambah 3 hasilnya 15 persegi satuan. Selanjutnya ada gambar segitiga. Di situ kotak perseginya ada 2 dan segitiganya ada 4. Jika 2 segitiga bernilai 1 persegi, maka 4 segitiga bernilai 2 persegi. Maka 2 ditambah 2 hasilnya 4 persegi satuan. Paham sampai sini ya? Kita lanjut ke ayo berlatih di halaman 14. Tentukan luas bangun datar berikut. A, itu sebuah kotaknya kita bisa hitung ya. Kotak perseginya berjumlah 9, sedangkan segitiganya berjumlah 2. Kalau segitiga 2 berarti 1 persegi.
9 ditambah 1 hasilnya 10 persegi satuan. Sampai sini paham ya? Sekarang yang B. Kita lihat. Kotak perseginya berjumlah yang atas ada 4, yang bawah kotak perseginya juga ada 4. Berarti di sini kotak perseginya ada 8 dan dan segitiganya ada 4. 2 segitiga bernilai 1 persegi, maka 4 segitiga bernilai 2 persegi. 8 ditambah 2 hasilnya 10 persegi satuan. Sekarang yang C. Dilihat ya, ada berapa kotak persegi di gambar C? Kotak ya, persegi ya. Ada 7. Dan ada berapa segitiga di gambar C? Ada 2. 2 segitiga bernilai 1 persegi. Maka 7 ditambah 1 hasilnya 8 persegi satuan. Selanjutnya D. Dilihat, ada gambar trapesium. Ada gambar trapesium dengan kotak persegi berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 persegi dan ada 4 segitiga. 2 segitiga bernilai 1 persegi, maka 4 segitiga bernilai 2 persegi. Maka 14 ditambah 2 hasilnya 16 persegi satuan. Paham ya? Kita langsung ke nomor 2. Buatlah sebuah bangun datar dengan luas berikut menggunakan persegi satuan dan segitiga satuan. A. Kalian disuruh menggambar luas 8 persegi satuan. B. Kalian diminta untuk menggambar 15 persegi satuan. C. Kalian diminta untuk menggambar 12 persegi satuan. Dan yang D. 20 persegi satuan. Kita lihat contoh gambar yang A. Seperti ini. Ini ada 8 persegi satuan. Yang kotaknya ada 7, yang segitiganya ada 2. 2 segitiga bernilai 1 persegi, maka 7 ditambah 1 hasilnya 8. Sekarang yang B. Contoh gambarnya seperti ini, gambar jajar genjang. Ya. Ada 12 kotak persegi dan ada 6 segitiga. 6 segitiga berarti 3 kotak. Maka 12 ditambah 3 hasilnya 15 persegi satuan. Sekarang yang C, diminta untuk membuat 12 persegi satuan. Bisa dilihat ya, kalian bisa bikin sendiri di buku tulisnya. 12 persegi satuan. Itu yang Ibu lingkari pink aja yang di dalamnya ya. Selanjutnya yang D, 20 persegi satuan juga seperti ini. Bisa langsung digambar di kertasnya masing-masing. Sampai sini paham? Oke. Kita lanjut ke pembelajaran 4 pada halaman 14 sampai 17. Oke, di halaman 14, keberagaman anggota keluarga di rumah. Dalam keluarga terdapat perbedaan kegemaran. Contohnya perbedaan kegemaran makanan tradisional. Misalnya, ibu menyukai rasa pedas rendang dari Padang dan karedok dari Jawa Barat. Sedangkan ayah menyukai rasa manis pada nasi gudeg dari Yogyakarta. Kakak menyukai rasa gurih pada soto Betawi dari Jakarta. Dan adik menyukai masakan olahan ayam seperti ayam betutu dari Bali. Di sini antara ibu, ayah, kakak, dan adik semua makanan kegemarannya berbeda-beda ya. Oke, di sini Ibu kasih unjuk beberapa foto kue atau makanan tradisional. Yang pertama ada nasi gudeg yang berasal dari Yogyakarta. Selanjutnya ada rendang yang berasal dari Padang, soto Betawi dari Jakarta,
soto Banjar dari Kalimantan Selatan, ada CI dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, ada mie Aceh dari Aceh, ada empek-empek dari Palembang, ada ayam betutu dari Bali, ada rujak cingur dari Jawa Timur, ada bubur tinutuan dari Manado, Sulawesi Utara, ada karedok dari DKI Jakarta, dan terakhir ada papeda dari Papua. Ini sangat banyak jenis makanan tradisional yang ada di Indonesia. Tapi hanya sebagian kecil saja yang bisa Ibu perlihatkan dalam gambar. Kalau masih mau tahu, kalian silahkan mencari masing-masing ya. Ayo berlatih. Nomor 1. Tulislah 3 contoh makanan tradisional beserta daerah asalnya. Jawabannya rendang dari Padang, karedok dari Jawa Barat, gudeg dari Jogja. Nomor 2. Linda menyukai makanan olahan ayam, sedangkan adik lebih menyukai olahan ikan. Tulislah contoh makanan tradisional yang dapat disukai Linda dan adik. Jawabannya misalnya Linda menyukai ayam betutu dari Bali dan adik menyukai olahan ikan tuh misalnya empek-empek dari Palembang. Pempek dari ikan ya. Nomor 3. Tulislah 3 contoh makanan tradisional yang disukai keluargamu. Apakah terdapat perbedaan kesukaan makanan tradisional? Ini banyak ya, pasti terdapat perbedaan makanan kesukaan. Misalnya ada yang suka soto Betawi, ada yang suka rendang, ada yang suka empek-empek, dan masih banyak lagi. Apakah terdapat perbedaan kesukaan? Iya, terdapat perbedaan kesukaan. Kenapa? Ya, jadi pasti dalam suatu keluarga itu ada perbedaan kesukaan, ya. Menurutmu, apakah dalam satu keluarga pasti menyukai makanan tradisional yang berasal dari daerah yang sama? Jika berbeda, mengapa perbedaan itu dapat terjadi? Jawabannya tidak. Dalam satu keluarga ini ya, biasanya ada 1 atau 2 orang yang menyukai makanan tradisional yang lain, jadi berbeda-beda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena setiap daerah di Indonesia itu memiliki cita rasa yang berbeda. Dan setiap orang memiliki selera juga yang berbeda-beda pula. Paham ya? Oke, kita lanjutkan halaman 15. Menentukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Teknologi pangan memiliki berbagai manfaat. Misalnya, makanan menjadi lebih tahan lama sehingga memungkinkan ketersediaannya dari waktu ke waktu dan juga dapat dikirim ke daerah lain. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Teknologi Pangan. Ibu beri waktu kalian untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Sudah? Oke. Jika sudah, kita langsung ke pertanyaan nomor 3. Arti kata yang digarisbawahi. Yang pertama, dibudidayakan. Artinya, dibuat usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. Selanjutnya, produk artinya barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya. Pertanian artinya perihal bertani atau tanam-tanaman. Perkebunan artinya hasil kebun. Peternakan artinya usaha pemeliharaan dan pembiakan ternak. Perikanan artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan. Bahan pangan artinya bahan makanan. Teknologi pangan artinya penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan makanan. Dan terakhir pengeringan, yaitu proses mengeringkan. Ada juga pengawetan, yaitu proses menjadikan sesuatu awet dan tahan lama.
Selanjutnya 3B. Temukan kalimat utama pada setiap paragraf. Paragraf yang pertama, kalimat utamanya adalah tumbuhan dan hewan dibudidayakan sehingga dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Paragraf kedua, kalimat utamanya produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Paragraf yang ketiga, kalimat utamanya produk yang dihasilkan dari hewan merupakan produk peternakan dan perikanan. Paragraf keempat, kalimat utamanya bahan pangan yang berasal dari hewan dan tumbuhan merupakan produk yang tidak tahan lama. Dan kalimat utama pada paragraf kelima, pengolahan bahan pangan membutuhkan teknologi yang disebut dengan teknologi pangan. 3D. Apa kata-kata yang digarisbawahi terdapat pada kalimat utama? Jawabannya iya, terdapat. Oke, sekarang kita ke catatan PJOK. Alat bantu dalam olahraga renang itu bisa contohnya ban renang, atau papan luncur, atau ban lengan, dan rompi pelampung. Bisa dilihat ya, ini gambar ban renang. Ini papan luncur. Ban lengan yang hanya ditaruh di lengan, dan rompi pelampung. Alat bantu tersebut berguna untuk menjaga keselamatan saat belajar mengambang dalam air. Gerak mengambang adalah gerakan pertama yang harus dikuasai saat berenang. Nah, contohnya yang pertama untuk bisa gerakan mengambang ya. Pertama, posisi badan mengambang di air. Tangan memegang papan luncur, kedua kaki diangkat dan digerakkan naik turun. Ini untuk yang menggunakan alat papan luncur. Selanjutnya yang kedua, posisi badan mengambang di air. Pandangan lurus ke depan, lakukan sedikit gerakan menendang dengan kedua kaki. Dan yang ketiga, posisi badan mengambang di air, pandangan lurus ke depan, gerakan tangan ke depan lalu ke samping, kedua kaki digerakkan secara bergantian. Ini cara-caranya untuk gerakan mengambang dengan menggunakan alat bantu renang ya. Selanjutnya, cara gerak mengambang tanpa bantuan alat. Yang pertama, berdiam di tempat. Setelah itu berdiri tegak di tepi kolam. Berpegangan pada tepi kolam, kepala di atas permukaan air, badan di dalam air. Selanjutnya gerakan kedua kaki naik turun berulang-ulang hingga tubuh mengambang di permukaan air. Gini gambarnya seperti ini. Jadi tangannya memegang tepi kolam, terus kakinya kepala di atas permukaan air dan kakinya digerakkan naik turun berulang-ulang. Jika cara ini sudah bisa dilakukan, kalian bisa melakukan gerakan berikut. Yang pertama, tangan berpegangan pada tepi kolam, angkat kaki hingga tubuh dalam posisi telungkup, gerakan kedua kaki naik turun berulang-ulang hingga tubuh mengambang di permukaan air. Gambarnya seperti ini. Tangannya megang tepi kolam, kakinya diangkat sehingga dengan posisi telungkup. Setelah itu gerakan kedua kaki naik turun berulang-ulang. Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada hal-hal yang belum kalian pahami, silakan ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.